FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dialog interaktif Hai Bali Kenken hari ini merupakan hari yang spesial karena apa? Kita kedatangan tamu yang istimewa ya, yang luar biasa, yang sering kita juga sudah dengar sharing-sharing informasinya. Ini dampaknya juga kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Buleleng. Kita bersama Bapak Inyoman Sugawekori selaku Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Sugawekori. Om Swastiastu, selamat pagi seluruh pemirsa RRI yang dimanapun berada hari ini. Luar biasa, senang sekali hadir kembali di Pro 1 RRI Singaraja Bapak. Ini kapan ke Singarajanya? Saya kebetulan kemarin sore malam itu ada hadiri undangan. Karena perjalanan dari Denpasar Singaraja ini kan 2,5 jam ya. Kalau tidak macet, jadi saya lebih memilih nginep di Singaraja. Baiklah, kebetulan juga memang ada sesuatu dan lain hal yang harus diselesaikan begitu Pak ya. Jadi lebih betah di Singaraja dulu. Oke. Ya, sharing nanti Bapak seputar topiknya mengurai persoalan sampah di Buleleng. Ya, sejauh ini bagaimana pengamatan Bapak sering datang ke Buleleng mengenai kebersihan nih contohnya? Memang hal kecil begitu Pak ya. Okay. Kalau kita bicara masalah sampah, bukan saja masalah Buleleng ya. Tapi masalah seluruh Bali, bahkan mungkin seluruh Indonesia. Jadi karena sampah ini adalah sebuah keniscayaan sebagai akibat dari aktivitas komunitas manusia. Jadi dimanapun komunitas manusia itu berkumpul, berkehidupan, maka pasti ada sampah yang dihasilkan sebagai salah satu dampak dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Oke, berarti selama ini menurut Pak Sugawekori yang namanya penanganan sampah itu jangan sampai diabaikan begitu? Ya, sampah ini memang berfungsi ganda seperti pisau bermata dua ya. Kalau tidak ditangani dengan baik, maka dia akan menimbulkan masalah-masalah, bukan masalah baru, masalah ikutan lainnya, masalah kesehatan, kemudian masalah potensi bencana seperti kebakaran dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia ditangani dengan baik, dia bisa membawa berkah. Oleh karena demikian, maka mengenangani sampah ini harus terarah, terencana, dan komprehensif. Jadi komprehensif itu artinya menyeluruh, menyeluruh dari hulu sampai dengan ke hilir. Dan sampah ini karena sebuah keniscayaan, suatu yang memang tetap harus terjadi, maka sudah sewajarnya kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat, ini secara bersama-sama menanganinya, sehingga sampah ini bukan saja akan menimbulkan masalah, tetapi kita arahkan bisa nanti membawa manfaat atau membawa berkah bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Oke, kira-kira apa yang mesti dilakukan Bapak untuk mengatasi masalah sampah ini khususnya di Buleleng? Jadi pemerintah daerah Buleleng menurut pengamatan kami sudah berbuat ya, sudah melakukan langkah-langkah yang dilakukan semestinya, tapi karena ada berbagai kendala yang harus dihadapi, terutama keterbatasan anggaran ya, maka sudah tentu belum maksimal
Artinya memang perlu kita lakukan langkah-langkah terobosan baru untuk bersama-sama mengatasinya. Jadi kalau menurut pandangan kami setelah kami mencermati, memang suasana kondisi sampah yang ada di Indonesia ini termasuk di Buleleng ini mungkin jauh berbeda dengan kondisi persampahan yang ada di Singapura misalnya ya. Kalau di sana kan terkonsentrasi dalam satu pulau kecil, kota, sehingga bisa langsung ditangani secara menyeluruh. Tapi kalau di Buleleng ini kan kita terdiri dari kumpulan desa yang jaraknya jauh-jauh ya, jaraknya jauh-jauh. Kemudian ada juga satu kota yang jumlahnya besar, penduduknya mungkin hampir 80 ribuan. Nah ini memerlukan penanganan secara berbeda. Secara berbeda inilah kuncinya adalah tidak bisa sampah ini hanya ditangani oleh pemerintah saja. Tidak bisa sampah ini hanya ditangani oleh masyarakat saja. Jadi oleh karena demikian harus ditangani secara bersama-sama, bekerja sama, bergotong royong. Kemudian ini ditangani juga tidak boleh parsial, artinya yang di TPA saja atau mungkin di sumber sampah di masyarakat saja, tidak bisa. Ini harus secara bersama-sama ditangani dari hulu sampai dengan hilir. Inilah yang harus dilakukan untuk dibuat sebuah perencanaan untuk penanganan sampah, bukan saja ditangani untuk dimusnahkan, kemudian dibakar dan sebagainya, tetapi untuk nanti dalam jangka panjang bisa bermanfaat. Nah, kami berpendapat bahwa penanganan dari hulu sampai dengan hilir ini, kalau hulu itu ada di desa-desa ya, ada desa-desa. Kemudian ada juga kalau di kota di tingkat masyarakat. Nah, di sini kita harus melibatkan masyarakat. Kalau di desa, saya berpendapat kita harus melibatkan usaha-usaha desa yang ada di desa itu sendiri. Apa itu? Itu adalah BUMDes ya. BUMDes ini kita harus bantu, kita harus bina, kita harus didik mereka menjadi pusat pengolahan sampah di tingkat desa. Bantu peralatan sesuai dengan kapasitas produksi sampah di desa itu sendiri. Masyarakatnya dididik untuk bisa memilah sampah organik dan anorganik. Kemudian BUMDes dibantu baik tempat sarana pengolahan, alat-alat pengolahan, termasuk juga sertifikasinya. Nah, sehingga dengan demikian maka di tingkat BUMDes itu bisa menghasilkan yang namanya kompos, pupuk ya. Untuk itu mereka juga harus dilatih, dibantu sertifikasi. Nah, pupuk ini ya, pupuk kompos. Kalau anorganik, plastik dan sebagainya itu saya kira sudah banyak sekarang yang bisa menampung. Itu sudah tidak masalah pemasarannya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana sampah organik ini bisa diolah di tingkat desa dengan alat-alat sesuai dengan kapasitas di desa. Kemudian dia menghasilkan dua output, yaitu pupuk organik dan plastik dan sebagainya, karton dan lain sebagainya. Jadi untuk pupuk organik ini dengan sertifikasi yang sudah bisa dibuat, kualitasnya sesuai dengan kebutuhan sertifikasi, maka itu kita harapkan nanti dibeli oleh perusahaan daerah. Perusahaan daerah yang akan membeli, mengumpulkan semua dengan harga yang pantas. Harga yang pantas itu artinya apa? Wajar dan pantas itu adalah di atas harga pokoknya, dan BUMDes itu mendapat margin keuntungan yang sesuai. Tidak boleh terlalu mahal, jangan juga terlalu rendah, kan itu. Nah, yang bisa menetapkan ini bisa kita kerjasama dengan lembaga survei, appraisal yang untuk menentukan berapa sih harga pokok mereka, kemudian berapa keuntungan yang wajar untuk BUMDes. Nah, produksi BUMDes ini dibeli oleh perusahaan daerah. Perusahaan daerah mengumpulkan pada satu titik tertentu ya, gudang-gudang yang disiapkan misalnya per kecamatan atau per wilayah, barat, tengah, timur. Nah, kemudian nantinya ini dikumpulkan oleh perusahaan daerah menjual pada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah lah, dan dengan harga yang wajar juga. Jadi perusahaan daerah juga jangan rugi, tapi dia juga harus mendapat keuntungan yang wajar. Tapi sudah beberapa BUMDes yang ada di Buleleng menerapkan hal itu, Pak Segowokori. Ini saya timbul pemikiran ini karena saya mengalami, saya melaksanakan nanti saya di desa saya di Banyotis. Itu persoalan
BUMDesnya sudah bekerja bagus memproduksi sampah, tapi dia persoalan di bidang kepastian pasar dari pupuknya ini. Oleh karena itulah, karena pemerintah daerah belum bergerak ke arah sana, saya mencoba di tingkat desa, saya memelopori, sayalah yang membeli. Jadi saya membeli pupuk kompos diproduksi BUMDes di Banyuates itu kurang lebih 1 tahun itu 3-4 ton. Tapi saya expose itu di media sosial, di FB dan grup WA, sehingga banyaklah teman-teman, saudara-saudara yang mempunyai lahan juga membeli, sehingga produksinya bisa laku. Tapi di tempat lain belum tentu. Nah, inilah persoalan mereka. Persoalan di desa itu di samping cara mengolahnya, sertifikasinya, dan kepastian pasar. Nah, kepastian pasar ini harus diatasi oleh pemerintah daerah, yaitu dengan cara menugaskan perusahaan daerah membeli, sehingga ada kepastian pasar. Sehingga dengan demikian BUMDes ini mendapat usaha yang istilah ekonominya itu captive market, jadi sudah pasti pasarnya dan keuntungan sudah pasti, sehingga dia akan berusaha dengan keuntungan yang wajar. Nah, dari dikumpulkan oleh perusahaan daerah inilah dijual kepada kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah, ya, kalau menurut saya, menurut saya nanti mungkin harus dikaji. Menurut saya ini bisa dibagikan secara gratis melalui subak kepada para petani. Nah, sehingga subak pun ada kegiatan berhubungan langsung dengan manfaat dengan petani. Tidak hanya simbol saja. Jadi sehingga dengan demikian subak mendistribusi ini juga kan kita harus dari pemerintah daerah memberikan semacam biaya distribusi. Yang sehingga dengan demikian selisihnya itu dia bisa jadikan sumber pendanaan. Ini di tingkat hulu, Pak. Di perjalanan dari hulu sampai ke hilir itu kan TPA. Nah, masih ada di kota, di pasar-pasar besar, di pusat-pusat produksi sampah yang besar. Jadi seperti pasar kota di sini. Saya yakin produksi sampahnya juga besar ya, bisa 1 truk, 2 truk per hari. Ada beberapa pasar, berarti kan ada beberapa truk sampah itu. Nah, oleh karena itu, dia pun kita harapkan berhimpun dalam satu wadah entitas, wadah perusahaan, apakah itu kumpulan PD pasar dan sebagainya. Dia juga diberikan pendidikan latihan, alat ya, sesuai dengan kapasitas produksinya untuk mengolah sampah-sampah produksi mereka. Termasuk mungkin ada industri-industri besar yang menghasilkan sampah besar. Nah, sehingga dengan demikian sama polanya dengan BUMDes. Dibeli oleh perusahaan daerah atau mereka bisa jual pada pasar umum kalau lebih tinggi dari harga beli dari perusahaan daerah. Kan bisa saja toh. Harga itu bisa lebih tinggi karena sudah laku, kualitas bagus. Kalau lebih tinggi dari harga perusahaan daerah, harga dasar perusahaan daerah, dia bisa jual kepada masyarakat umum. Itu lebih menguntungkan. Nah, sehingga dengan demikian masalah di pasar bisa selesai. Masalah di produksi pasar selesai. Nah, kemudian yang kita harapkan yang ideal adalah semakin sedikit sampah itu sampai ke TPA. Itu yang paling baik. Semakin sedikit sampah ke TPA, itu adalah yang semakin baik. Nah, tetapi di TPA ini juga harus ada sistem pengolahan. Jadi TPA ini bisa kita meniru daerah-daerah seperti Banyumas, atau kalau lebih maju lagi seperti di Singapura misalnya dilakukan pembakaran besar itu ya, misalnya istilahnya itu, kemudian hasil listriknya bisa dipakai untuk masyarakat sekitar dan sebagainya, atau dijual ke PLN, atau juga abunya itu dipakai untuk batako dan sebagainya. Kalau di Singapura itu pakai untuk nguruk pantai ya, untuk perluasan. Nah, ini adalah cara komprehensif. Kalau sekarang misalnya contoh di Denpasar, di Bali, Sarbagita ini, itu ada sampah di sungai hanya ditaruh, ditumpuk, kemudian yang dipakai itu paling diuruk dengan tanah ya dia. Ini kan sama dengan hanya memindahkan masalah. Cepat atau lambat dia akan bisa potensi menjadi terbakar karena pasti ada gas di sana kan. Oleh karena demikian maka kondisi seperti di Buleleng ini kita harus tangani dengan komprehensif, melibatkan semua pihak, termasuk di tingkat BUMDes. Bagus sekali kalau misalnya nanti dididik setiap ibu rumah tangga itu sudah memilah sampahnya itu, plastik dan organik. Misalnya apakah dengan cara BUMDes itu dengan keuntungan yang ada dia bisa memberi semacam insentif
lomba, hadiah dan sebagainya, atau insentif kepada masing-masing ibu rumah tangga yang mampu dengan baik melakukan pemilahan itu. Ini kan perlu proses dan pendidikan, pembelajaran. Dan kalau ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, terarah, terencana, saya yakin masalah sampah itu bisa diatasi, bukan saja untuk mengatasi memusnahkan, tetapi bisa bermanfaat. Misalnya saja apa yang saya sebutkan manfaat, ketika dia bisa memproduksi pupuk organik yang sesuai dengan standar kualitas, sertifikasi, kemudian itu diberikan kepada petani melalui kelompok subak, maka akan terjadi BUMDes itu mendapat usaha yang layak, keuntungan, dan keuntungannya itu pasti bisa dibagi antara desa dinas dan desa adat, meringankan beban masyarakat. Kemudian perusahaan daerah mempunyai kegiatan usaha yang menguntungkan. Dia juga akan bisa mengumpulkan modal untuk apa? Untuk nanti membantu kegiatan usaha yang lain yang dalam lingkup perusahaan daerah. Kemudian subak basah maupun subak kering, dia mendapat kegiatan dengan biaya mendistribusi, maka dia ada manfaat langsung dengan anggotanya. Jadi subak itu bukan hanya dia menengadahkan tangan atau meminta bantuan kepada pemerintah. Jadi bantuan bantuan hibah setiap atau BKK setiap tahun, tetapi dia sudah bisa menciptakan kemampuan keuangan sendiri. Di samping juga yang paling penting adalah dia bisa berhubungan manfaat dengan anggotanya, para petani. Sehingga dengan demikian masyarakat di desa itu bersih dari sampah, kesehatan dan sebagainya. BUMDes ada usaha yang layak, kemudian keuntungannya bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat adat maupun desa dinas. Kemudian perusahaan daerah dia mempunyai usaha yang layak. Kemudian subak juga mempunyai kegiatan yang bermanfaat langsung kepada anggotanya, dan sudah tentu pemerintah daerah sendiri mampu dapat melaksanakan tugas utamanya, yaitu melayani masyarakat dalam rangka meningkatkan tingkat kebersihan maupun kesehatan masyarakat itu sendiri. BUMDes Banyuatis mudah-mudahan bisa menjadi contoh Pak ya dengan BUMDes. Dan banyak BUMDes juga pengelola Mm-mm. sampah yang lain di Buleleng ini. Sudah ada beberapa. Oke, Ya. baik. Yang pastinya BUMDes diberdayakan Pak ya untuk Ya. mengolah sampah dalam skala desa begitu ya. Jadi yang pastinya apapun itu produk hasil pengolahannya mungkin seperti pupuk organik juga ya Pak ya. Ya. Ini dapat dibeli oleh perusahaan daerah dan dengan langkah tersebut desa-desa itu diharapkan dapat mengelola sampah secara mandiri dan juga produktif begitu ya, serta menghasilkan produk yang bermanfaat. Tadi Pak Sugawokori juga menyampaikan bahwasanya di tengah produsen itu sampah besar, pentingnya dukungan pengolahan sampah bagi produsen sampah besar seperti pasar dan industri ini juga penting ya Pak Sugawokori ya. Yang pastinya pendengar, hal itu bertujuan untuk mengurangi volume sampah itu yang langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA dan memanfaatkan sampah sebagai sumber ekonomi begitu ya Pak Sugawokori. Dan mungkin upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi Bapak produksi sampah. Salah satunya mungkin contohnya selama ini kan kita sudah ada yang namanya budaya menggunakan tas kain untuk berbelanja begitu ya, salah satunya Bapak. Apa secara efektif lainnya kalau menurut Pak Sugawokori? Itu sudah ada, tingkat provinsi juga sudah ada perda ya, sudah ada instruksi gubernur dan sebagainya. Itu belum efektif karena setelah saya pelajari ya gini. Saya pelajari masyarakat pedagang tidak boleh menggunakan tas kresek dan sebagainya. Tetapi alternatif penggantinya belum tersedia. Seperti masyarakat harus membeli lagi tas atau membawa tas kain atau yang kemudian ini kurang efektif berjalan, kecuali penggantinya ini disiapkan dalam jumlah masif, di mana-mana tersedia, harga murah, sehingga dengan demikian tertarik masyarakat untuk menggunakan itu. Kalau dibiarkan kepada masyarakat kembali, saya kira akan lama prosesnya. Diimbau, diminta, tapi tidak dilaksanakan dengan maksimal. Karena apa? Tas pengganti itu cukup mahal juga. Kecuali. Nah, ini perlu dikaji dengan baik. Misalnya, kembali perusahaan daerah atau perusahaan daerah bekerja sama dengan industri pembuat tas pengganti alternatif itu, tapi dengan murah, dibeli oleh pemerintah daerah,
pemerintah daerah membagikan gratis kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bertahap dulu ya. Jadi dia, dan itu harus disiapkan masif di setiap di setiap pasar, semua disediakan pusat-pusat itu. Sehingga dengan demikian masyarakat gampang. Nah, jadi sehingga dengan demikian akan berjalan. Tapi kalau kembali diserahkan kepada masyarakat menanggung semua itu, mungkin berjalan tapi lambat. Oke. Berarti bisa dikatakan belum efektif Pak Belum, cara seperti belum, itu ya. Sebenarnya banyak cara Pak ya untuk yang namanya kita berupaya mengurangi produksi sampah gitu ya. Tadi juga banyak Bapak sampaikan ada juga sampah yang bermanfaat gitu. Kira-kira kalau menurut pengamatan Bapak, daerah mana yang sudah berhasil untuk hal itu? Yang bersifat masif itu belum ya. Tapi kalau tingkat skala desa sudah ada. Contohnya seperti tadi di kampung saya sendiri di Banyuwangi, atau juga ada di daerah lain. Mungkin di Tajin atau di mana itu ya, saya lihat. Kemudian di Denpasar juga, di Bandung juga ada. Tapi ini belum terkait langsung dengan partisipasi gerakan dari pemerintah. Yang kalau saya maksudkan ini adalah gerakan sinergis antara pemerintah daerah dengan pemerintah di desa maupun masyarakat langsung. Seperti tadi, masyarakat kita bina untuk memilah sampah, kemudian perusahaan daerah menjemput dan mengolah sampah, perusahaan daerah itu BUMDes menjemput dan mengolah sampah, kemudian perusahaan daerah membeli dalam standar harga tertentu dan collectingnya ada di tingkat perusahaan daerah nanti menjual kepada pemerintah daerah kemudian memberikan kepada Subak memberikan distribusi gratis kepada para petani. Nah, dampaknya kepada petani apa? Pertama dari sisi lingkungan hidup, maka akan terpelihara kondisi tingkat kesuburan tanah. Kemudian kedua, petani ini akan ongkos produksinya akan menjadi lebih rendah. Kedua, diharapkan produksinya menjadi meningkat. Sehingga dengan demikian membantu petani itu sendiri meningkatkan kesejahteraannya. Jadi semua pihak bisa lakukan secara komprehensif. Masalahnya hanya satu, yang terbesar itu. Mampu tidak pemerintah daerah menyiapkan anggaran itu? Nah, oleh karena itulah tanggung jawab seorang bupati, seorang wakil bupati yang dipilih nanti oleh masyarakat. Kalau menurut saya, kalau saya berpendapat kita mampu lakukan itu. Melalui bagaimana kita, tahap pertama kita adalah meningkatkan kemampuan anggaran daerah kita melalui PAD. Kemudian kita juga harus melibatkan organisasi pemerintahan daerah atasan dalam hal ini provinsi termasuk pusat, ke samping juga kepada para produsen sampah industri itu sendiri melalui CSR dan sebagainya. Jadi kalau provinsi kan ada programnya ini, maka dia bisa membantu Kabupaten Buleleng itu misalnya dengan BKK untuk penanganan sampah, itu yang dipakai sebagai alternatif anggaran. Begitu juga dari pusat. Nah, sehingga dengan demikian, kalau menurut pendapat saya, kalau ini dilakukan secara terencana, terarah, berkesinambungan, dan terkoordinatif secara komprehensif, menurut saya tidak sulit melaksanakan. Yang pastinya memang masalah sampah itu bukan urusan pemerintah semata ya Pak ya. Ini keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat itu menjadi kunci utama ya Pak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Intinya bagaimana kita mampu manajemen sampah dan kreativitas dalam pengolahan begitu Pak ya. Ini pentingnya mengubah sampah menjadi produk yang bernilai. Kita juga mengundang atensi Anda pendengar di 24644 atau bisa ke WhatsApp Pro 1 di 0811 3999 790. Bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Mohon izin Pak Sugeng Kori, sudah ada yang berkomentar terkait topik kita pagi ini, persoalan sampah di Buleleng, bagaimana strategi penanggulangannya. Ini sudah menjadi mendapatkan support begitu dari LPP RRI Singaraja bersama Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Bali, Bapak Inyoman Sugawekori. Ada Dewa Sudi juga memberikan jempol kurniasi, ada 4 jempol ya Pak Sugawe. Koming Ratih, persoalan sampah tanggung jawab bersama membangun kesadaran ini yang masih sulit begitu. Ada ACIR juga, kalau sampah plastik bagaimana penanganannya. Ide bagus Komang Purwite, izin sampah itu jangan cuman diurai tapi tindakan nyata, dan yang pastinya dijadikan
instrumen penunjang pesannya penanganan sampah di rumah tangga. Dari Tutsat Official, kita memang sedang berperang dengan sampah. Dan Pipit Sukreni memberikan 3 jempolnya, Bapak. Oke, sambil menantikan atensi pendengar, baik itu di line telepon 24644 atau WhatsApp, silakan untuk ditanggapi, Pak. Benar, saya setuju. Jadi sampah ini bukan diurai-urai, ini kan judul ya. Tapi dalam prakteknya konsep yang saya punya itu adalah sampah itu harus ditangani secara terarah, terencana dan berkelanjutan, berkesinambungan, secara komprehensif dari hulu sampai dengan hilir. Dari hulu sampai dengan hilir. Hulu itu siapa? Dari produsen sampah tingkat pertama. Itu siapa? Ibu rumah tangga ya, rumah tangga itulah. Nah, kalau di rumah itu kan biasanya ibu yang mengurus itu. Kemudian dari ibu rumah tangga, kemudian ditangani ke tingkat banjar atau tingkat desa. Nah, dari di tingkat desa ini, kalau menurut pengamatan saya cukup satu BUMDes, tetapi pemerintah daerah harus mempunyai data berapa nanti produksi sampah mereka. Misalnya satu hari produksi sampahnya 1 ton, misalnya. 1 ton ini, ya kita menyiapkan, membantu alat pengolahan sampah untuk BUMDes itu adalah untuk kapasitas 1 ton. Jangan misalnya kapasitasnya sampah produksi desa itu 1 ton, disiapkan alatnya yang kapasitas 5 ton, atau yang 0,5 ton. Tidak efektif mereka. Nah, ini harus ada semacam penelitian khusus. Produksi 1 ton, jadi alat yang akan memproses itu adalah kapasitasnya 1 ton. Atau lebih sedikit lah. Nah, kemudian untuk bisa sampai di sana, ya ini peranan pemerintah sekarang. Pemerintah termasuk juga peranan yang bersumber dari anggaran desa, ADD. Jadi, pertama yang harus disiapkan di BUMDes itu adalah membantu BUMDes menyiapkan lahan tempat pengolahan, kemudian mendidik tenaga-tenaga pengolahan itu, menyiapkan alatnya, alat produksinya, pengolahannya. Dan yang paling penting juga itu adalah bagaimana kita membantu mengarahkan dia mendapatkan sertifikasi atas produknya itu. Nah, kalau itu sudah bisa dibantu oleh pemerintahan desa maupun pemerintahan kabupaten bisa berproduksi. Nah, kita harus atasi masalah mereka di tingkat itu. Nah, di tingkat itu masalahnya adalah ketika berproduksi terus-menerus tidak ada kepastian pasar, mereka tidak kuat. Kan gaji karyawan, kemudian juga untuk ongkos operasional. Nah, harus ada kepastian pasar terhadap produksi mereka. Terjual, pasti terjual. Nah, oleh karena itulah maka pemerintah harus turun tangan dalam hal ini menugaskan perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah inilah yang ditugaskan membeli, sudah tentu dalam standar sertifikasi. Nah, dibeli, dikumpulkan oleh perusahaan daerah. Dari sekian desa yang sudah mampu dikumpulin, dan anggaplah menjelang musim hujan misalnya ya, menjelang bulan kira-kira bulan Oktober, bulan September, itu sudah didistribusikan, dibeli oleh pemerintah daerah dari perusahaan daerah. Pemerintah daerah memberikan kepada Subak untuk mendistribusi kepada anggotanya. Subak saya yakin sudah punya data siapa anggotanya, apakah itu Subak basah, sawah, atau subak kering, itu ladang ya, kebun. Nah, itu diberikan secara adil sesuai dengan jumlah anggotanya, berapa per anggota, misalnya 10 sak dan sebagainya. Nah, itu secara adil diberikan, kemudian masyarakat menggunakan untuk memupuk. Nah, ini yang kita harapkan adalah masyarakat diberikan gratis. Nah, berikan gratis, sehingga dengan demikian maka tanah masyarakat itu menjadi lebih subur, lingkungan terjaga karena tidak menggunakan pupuk kimia, dan yang paling penting itu adalah petani dia harga pokok produksi mereka menjadi lebih rendah. Asmkare produksi dia menjadi lebih tinggi. Nah, kesejahteraan akan menjadi lebih meningkat. Jadi itu konsep dasarnya untuk di tingkat hulu. Kemudian untuk di tingkat menengah di kota atau di pasar produsen sampah besar, ya pasar biasanya, atau kalau ada industri besar, ada industri juga dilibatkan. Nah, ini ditangani oleh satu lembaga. Jadi mungkin dia bergabung membuat satu gabungan PD Pasar misalnya, jadi sebuah perusahaan yang ditugaskan oleh pemerintah mengolah sampah produksi mereka.
seperti tadi di BUMDes, tapi skalanya lebih besar. Alatnya juga lebih besar sejalan dengan produksi yang dihasilkan oleh produsen sampah besar itu, gabungan itu. Perlakuannya juga sama. Jadi dia pasarnya juga harus dijamin. Dia bisa menjual ke pasaran umum kalau harganya lebih tinggi dari yang dibeli oleh perusahaan daerah, atau untuk menjamin pasarnya dia tetap semuanya dibeli oleh perusahaan daerah. Yang kemudian juga dibeli oleh oleh pemerintah daerah untuk dibagikan kepada Subak. Nah, arahnya ini adalah sehingga sampah yang dari kota itu semakin kecil yang ke TPA. Kalau bisa sudah habis di sana. Tapi kalau tidak ya di TPA. Nah, TPA inilah kita harus belajar. Jadi ini TPA kan tempat pembuangan akhir ini. Ini cara pengolahannya bisa digunakan pola-pola, bisa belajar di Banyumas. Saya dengar di sana bagus penanganannya. Dan yang lain ini karena skalanya sudah lebih kecil, ini bisa ditangani baik sama seperti yang dilakukan oleh di menengah atau di tingkat hulu di desa, atau di tingkat pure menggunakan teknologi tinggi kalau TPA ini. Nah, itu nanti pilihannya kita akan pilih sesuai dengan hasil pembelajaran kita di daerah-daerah yang sukses mengelola sampah. Yang paling prinsip adalah sampah ini jangan hanya dipindahkan. Kalau sekarang mungkin lebih banyak dipindahkan ke TPA. Sedangkan di TPA kemudian tertumpuk, tidak dikelola, akhirnya sampah ini menimbulkan masalah baru. Karena kumpulan sampah ini kan akan mengumpulkan juga gas, mengumpulkan potensi kebakaran, dan juga mengumpulkan ketidaksehatan bagi lingkungan di TPA itu sendiri. Jadi saya kira demikian. Baik, pendengar, ditegaskan oleh narasumber Bapak Sugawa Kuari bahwasanya penanganan sampah yang selama ini diabaikan harus diatasi melalui pendekatan yang menyeluruh. Jadi saya koreksi di hulu, bukan tengah dan juga hilir begitu ya. Jadi saya koreksi bukan diabaikan ya, agar jangan nanti saya dikira tidak menghargai kerja teman-teman dari pemerintah. Sudah ditangani tapi kondisinya masih belum maksimal karena berbagai kendala. Iya, intinya memang harus diatasi dengan pendekatan dari hulu begitu Pak ya, sampai dengan hilir ya. Baik, kita masih menantikan atensi Anda di 24644 sembari menantikan atensi pendengar. Mohon izin Pak Sugawa Kuari, kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Duh, kamu kenapa kok tiba-tiba batuk? tuh lihat, ada orang bakar sampah jam segini. Wah, iya ya, bisa mencemari udara tuh. Sini, supaya nggak makin parah batuk kamu. Hindari bahaya pembakaran sampah dengan cara kurangi sampah dengan memilih produk kemasan besar daripada kemasan kecil. Gunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan dan olah kembali sampah organik menjadi kompos. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
Pendengar Hai Balikan kan masih menemani ruang dengar Anda. Kita sharing seputar topik mengurai persoalan sampah di Buleleng bersama narasumber Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi, Bapak Inyoman Sugawe Kori. Sepertinya sudah berdering Pak Sugawe Kori, kita sapa penelpon. Selamat siang. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Oke, selamat pagi menuju siang ya Pak Sudarsana. Iya, betul sekali. Baik, silakan Pak Sudarsana. Halo. Iya, apa yang ingin disampaikan Pak Sudarsana? Silakan. Iya. Selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu. Selaku anggota DPR Provinsi ya. Nggih. Terima kasih Bapak atas informasi dan juga perbincangan dengan RRI Singaraja. Dan Bapak juga sebagai orang Buleleng, orang Banyuatis. Terima kasih banyak terkait dengan mengenai pengelolaan sampah dan penanganan sampah di Buleleng. Ini sangat baik sekali, di mana pemerintah sudah banyak menggaungkan program-program di Buleleng ini, dan juga desa sudah mengikuti apa yang jadi program pemerintah, di mana banyak bundes-bundes yang sudah terbentuk di Buleleng setiap desa untuk dalam penanganan sampahnya. Memang benar sekali apa yang disampaikan Bapak tadi, bahwa penanganan sampah harus dilakukan dengan bersama. Itu memang harus dilakukan. Tentunya dengan bersama ini harus juga ada komitmen dengan kita bersama, dengan masyarakat dan pemerintah, di mana desa sudah banyak pengolah sampah dari sampah organik menjadi kompos. Itu bagus sekali. Cuma harapan kami agar apa yang dihasilkan dari desa-desa itu agar dapat menampung pupuk-pupuk yang dihasilkan, agar jangan mubazir. Setelah menghasilkan pupuk tidak ada yang menerima, sehingga jadi permasalahan. Ini yang harapan kami, agar Bapak dapat nantinya membackup untuk dapat menerima apa yang dihasilkan oleh desa, dan juga inovasi-inovasi sampah yang dikelola itu harus dapat juga dilaksanakan. Seperti daerah lain, sampah plastik dapat diolah menjadi barang ekonomi. Ini yang sangat baik sekali. Tentunya ini tidak terlepas dari komitmen dan kerjasama masyarakat dan pemerintah. Dan juga harapan kami dari agar pemerintah dapat mendukung juga program-program terkait dengan sampah dan penanganan sampah di Buleleng. Tentunya kami berharap pada Bapak agar dapat kiranya nantinya kalau bisa Bapak memimpin di Buleleng ini, dan kami lihat sudah ada poster dari Bapak yang dipasang oleh masyarakat akan menjadi calon di Buleleng ini. Tentunya itu kami, ini yang kami harapkan seperti pemimpin seperti Bapak. Di sini ada pertanyaan pada Bapak, bagaimana program-program ke depan yang harus dilakukan yang tepat untuk Buleleng agar dapat mengurangi sampah dan dapat mengurangi dampak-dampak musibah yang ada di Buleleng seperti penyakit dan juga banjir yang ada di Buleleng. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dapat berhasil nantinya bisa memimpin Buleleng ke depan. Terima kasih kurang lebihnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Sudarsana atas apresiasinya. Baik, sebelum ditanggapi mungkin ada pendengar lain yang ingin beratensi kembali di 24644. Kami masih nantikan atensinya terkait topik mengurai persoalan sampah di Buleleng. Selamat pagi. Halo.
Om Swastiastu. Om Selamat Swastiastu, pagi. Pak Anggas. Semoga RRI tetap jaya di udara. Wah, terima Kenal kasih. sekali suaranya. Nggih. Om Swastiastu, Bapak narasumber. Swastiastu, nggih. Ya, Swastiastu Bapak Sugawa. Sehat selalu, tetap semangat. Nggih, Buleleng. sesama Pak. Dengan RCTI. Rasa cinta tulus dan ikhlas, gitu ya. Nah, pertama ini karena masalah sampah. Ini kan tidak bisa juga diikhtiarkan dengan pemerintah saja. Masyarakat juga harus ya ikut juga berpartisipasi. Karena apa? Karena sampah ini sangat penting kalau dikelola dengan baik dan akan menjadi suatu pendapatan. Nah itu ya, yang penting ahlinya ada. Nah mungkin Pak Nyoman sebagai sudah lama sekali di di lapangan dan orang memang di birokrasi sudah tahu sekali. Sebetulnya mungkin banyak sekali yang harus di Buleleng ini yang terbuang gitu. Kesempatan-kesempatan yang dilalui itu saja gitu. Dan sampai sekarang di sini kan produk sampah B3 gitu ya. Yang khusus menangani rumah sakit itu sampai sekarang di Bali belum ada izinnya gudangnya itu. Nah, mungkinan Bapak nanti sebagai awal ini mudah-mudahan nanti Bapak menjadi Mutani Jagat Buleleng Astungkare terpilih gitu. Biar bisa nanti di TPA itu dekat TPA ada penampungan sampah B3 khusus. Tapi kan selama ini kan cuma di Sidoarjo aja pabriknya ada. Nah di sini mungkin yang spesial mungkin bisa dikomunikasikan dengan baik dengan pemangku kebijakan. Yang kedua, jadi banyak sekali sampah berserakan yang dibuang saja dengan aturan yang tidak jelas. Jadi kadang-kadang di Buleleng ini kan truk-truk sampah itu sudah sampai penyo, sampai tidak ada juga yang namanya pergantian alat istilahnya armada gitu. Nah mudah-mudahan nanti armadanya bisa ditambah karena Buleleng ini kan seperempat Pulau Bali. Jadi kalau ditangani dengan maksimal mungkin kendaraan yang di sana hanya minim, barangkali mungkin tetap juga tidak signifikan. Jadi harapan saya mudah-mudahan nanti bisa diplot anggarannya khusus untuk penampung sampah dan armada ditambah menjadi yang lebih banyak sehingga sampah-sampah tidak berserakan lagi. Dan sisi lain juga aturan harus ditegaskan juga di desa adat gitu. Jadi bersama-sama nanti terkadang kan warga masyarakat kan buang sampah di kali belum ada sanksi gitu. Dari pemerintah juga agak ngambang misalnya, ngambangnya abu-abu gitu. Ketegasan sekali nanti kita kali suara kayak susah gitu mungkin harapannya. Nah sehingga nanti dia buang sampah itu tidak ada sanksi. Mungkin di adat kerjasama dengan sanksi adat dari dipakai sehingga bisa dikembangkan subah-subah. Apalagi nanti pengolahannya akan menjadi pupuk organik. Nah ini harapan saya dan luar biasa terobosannya Pak Yoman. Mudah-mudahan nanti ke depan apapun yang disampaikan ini terwujud dan terbukti di Buleleng. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Baik, terima kasih Pak Anggas atas atensinya. Ada juga yang menyampaikan dari Santi Mulyawati beberapa pihak sudah berupaya untuk menanggulangi persoalan sampah seperti rumah plastik dan wajah plastik Pak Oplas. Ini semoga bisa menginspirasi yang lain. Silakan Pak Sugawa Kori untuk ditanggapi dari kedua penelpon tadi, diantaranya Pak Sudarsana dan juga Pak Anggas. Terima kasih Pak Sudarsana. Kebetulan kakak saya namanya Sudarsana juga. Sudarsana ya. juga. Jadi mungkin lebih tua atau lebih muda dari saya ini, Pak Sudarsana ini. Jadi masukannya yang pada intinya sependapat dengan apa yang telah saya sampaikan, dilengkapi dengan sebuah pertanyaan, bagaimana program-program ke depan dalam rangka menanggulangi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jadi nanti kami akan secara khusus kalau ada kesempatan kita jelaskan apa konsep ke depan untuk Buleleng dalam rangka menyongsong perubahan ini. Tapi secara ringkas saya dapat sampaikan bahwa Buleleng ini memang nampak sekali berkeinginan untuk melakukan perubahan. Apa indikasinya? Salah satunya adalah kemenangan dari Prabowo Gibran di Buleleng ini. Oleh karena demikian maka saya berpendapat ke depan ini Buleleng mendapat kesempatan yang luas dalam rangka memperbaiki kondisi di Buleleng untuk lebih maju, lebih sejahtera, sejalan dengan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah kalau kita ingin memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat, maka kita harus bangun ekonominya.
membangun ekonomi Bali, masyarakat Buleleng ini, salah satu yang penting itu adalah, menurut saya adalah kita harus membangun di mana pemimpinnya mempunyai komitmen untuk membangun dan melayani Buleleng ini tanpa korupsi. Karena apa? Karena hanya dengan itu akan menimbulkan kepercayaan di tingkat masyarakat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut trust. Trust ini, kepercayaan inilah yang akan menimbulkan partisipasi. Apakah itu partisipasi secara horizontal, kepercayaan dari pemerintah atasan, atau dari masyarakat, atau secara vertikal, itu secara horizontal itu adalah misalnya para investor misalnya yang ingin berinvestasi di Buleleng, karena membangun suatu daerah itu tidak bisa lepas kaitannya dengan investasi. Investasi inilah sumber bagaimana kesempatan kerja itu terbuka. Kesempatan kerja terbuka inilah bagian dari upaya kita membangun daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat akan mendorong peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemberdayaan ekonomi rakyat, kemudian juga investasi akan mendorong pendapatan asli daerah. Nah, ini adalah ada kaitannya. Wah, itu teori. Ya, memang teorinya seperti itu dan sudah terbukti apabila itu dilaksanakan. Jadi untuk bisa menarik partisipasi secara horizontal, itu investor misalnya, dia harus berkeyakinan bahwa kalau berinvestasi di Buleleng ini bebas dari pungli, bebas dari pungutan-pungutan liar yang memberatkan usaha mereka. Untuk itulah maka kami mengedepankan bebas pungutan, bebas korupsi. Nah, kemudian begitu juga pemerintah atasan akan percaya dengan Buleleng apabila memang program-program yang dilakukan ini dilakukan dengan benar, tanpa dikorupsi. Jadi itulah harapan kami, sehingga dengan demikian maka, nah, di mana pusat investasi itu? Pusat investasi itu saya memikirkan atau mengusulkan ada 3 pusat investasi yang bisa nanti mendorong ekonomi Buleleng ini secara masif, yaitu pembangunan Bandara Bali Utara, kemudian yang kedua pembangunan kawasan khusus Pelabuhan Silukan Bawang, dan kemudian yang ketiga adalah pembangunan pengembangan sektor industri pengolahan produk-produk pertanian dan industri kreatif. Dan ini kami mempunyai keyakinan sangat bisa terwujud. Karena apa? Karena kalau masyarakat percaya dengan saya ini adalah dari yang nanti diusung oleh KIM, Koalisi Indonesia Maju, di mana presidennya adalah Bapak Prabowo Gibran. Jadi yang mempunyai jalur kepada presiden lah yang akan bisa lebih besar kemungkinan bisa dibantu pembangunan di daerah termasuk di Buleleng ini. Nah, kemudian yang kedua, Pak Anggas, jadi masalah kesiapan armada dan sebagainya, memang ini sangat sejalan dengan pertama tingkat produksi sampah yang akan dibawa ke TPA. Ini pemikiran beliau, berpikirnya di TPA. Kemudian yang kedua adalah tingkat kesediaan anggaran dalam menyediakan armada. Nah, kemudian untuk yang di desa, seperti tadi saya katakan, itu tidak bisa misalnya anggaplah dari Dada Putih bawa TPA di sini, kan terlalu jauh. Makanya yang di hulu itu harus diselesaikan di tingkat hulu, yaitu di desa. Untuk seperti yang saya sudah uraikan tadi, dan itu saya mempunyai optimisme yang besar, itu bisa kita wujudkan. Bisa kita wujudkan di tingkat desa, walaupun bertahap ya. Karena ini harus melalui pendidikan latihan, penyiapan infrastrukturnya, penyiapan mesin-mesinnya, pendidikan karyawannya, kemudian pendidikan sertifikasi dan sebagainya. Dan sudah tentu kesiapan anggaran daerah dalam rangka membackup perusahaan daerah. Nah, oleh karena demikian saya sependapat ketika itu tidak tertampung, sudah di hulu selesai, kemudian di kota masih ada yang harus dibawa ke TPA, ke pembuangan akhir. Inilah harus didukung oleh kesiapan armada. Nah, armada ini bisa dihitung berapa produksi sampah yang harus dibawa ke TPA, berapa armada yang harus disediakan dalam berapa rute, misalnya 1-2 kali gitu satu hari. Berarti jumlah produksi dibagi rute itu. Jadi saya kira tidak akan sulit itu. Nah, sudah tentu selanjutnya adalah komitmen. Komitmen kita memandang persoalan sampah itu adalah persoalan serius. Kemudian tadi juga ada usulan tentang bagaimana agar produksi sampah dikurangi dengan tidak mereka terutama sampah plastik ini maksudnya tidak menggunakan sampah plastik. Ya, itu memang harus ada kebijakan lain, yaitu bagaimana masyarakat itu disiapkan
tas murah atau bila perlu gratis untuk dipakai oleh masyarakat dengan tidak menggunakan plastik. Kalau tidak begitu ya mau tidak mau warung dia mau membeli karena warung kecil orang beli pakai tas kresek tidak dikasih, ya gimana kalau tidak ada alternatif? Ya kita harus bersama-sama pikirkan alternatif penggantinya ini yang mudah terjangkau oleh masyarakat dan dengan harga yang terjangkau. Oke, sudah semua terjawab ya Pak Sugawokori ya. Niki karena keterbatasan waktu begitu Pak Sugawokori. Ya. Intinya apa yang ingin Bapak sampaikan itu penegasan begitu kepada kita selaku masyarakat untuk yang namanya mengurangi produksi sampah juga, dan memang sampai saat ini sampah masih menjadi salah satu permasalahan begitu Pak ya. Intinya karena keberadaannya pun juga semakin meningkat setiap tahun Bapak ya, entah sampah dari rumah tangga dan juga lain sebagainya. Intinya jangan sampai kita membuang sampah sembarangan, kalau bisa membuat tempat sampah sesuai jenisnya begitu Pak ya, sampah organik dan juga anorganik itu. Di tingkat hulu, di tingkat rumah tangga itu sudah dipilah. Sudah dipilah oleh ibu rumah tangga. Nah, untuk ini kan perlu motivasi, insentif. Misalnya apakah diperlukan semacam dikasih insentif yang mampu memilah sampahnya akan diberikan apa gitu misalnya. Atau diadakan lomba misalnya. Jadi itu ada cara-cara sendiri di tingkat masyarakat. Baik, harapannya seperti apa Bapak terkait topik kita pagi ini? Harapan kami, masalah sampah ini adalah sebuah keniscayaan ya. Suatu yang memang yang terjadi, pasti terjadi, dan jumlahnya akan pasti semakin meningkat sejalan dengan perkembangan tingkat jumlah penduduk. Jadi karena ini pasti terjadi, maka kita harus, pemerintah daerah itu mempersiapkan penanganannya secara terarah, terencana, berkesinambungan dan integrated ya, komprehensif dari hulu sampai dengan hilir. Ini akan bisa terlaksana apabila di tingkat hulu masyarakat juga proaktif ikut membantu penanganan sampah ini, misalnya dengan cara memilah. Kemudian di tingkat desa itu membangun BUMDes yang bisa bekerja baik, kemudian juga bekerja profesional, menghasilkan output pupuk organik yang berkualitas ya, sesuai dengan sertifikasi standar. Kemudian juga kita berharap pemerintah daerah membuat kebijakan mendorong, membantu perusahaan daerah untuk ikut serta. Nah, perusahaan daerah ikut serta ini dia juga tidak boleh hanya bekerja tapi tanpa hasil, karena dia juga punya karyawan, punya konsep pengembangan usaha dan sebagainya. Dia juga ada hasil, dan ini dibeli oleh pemerintah daerah untuk didistribusi melalui subak kepada petani anggotanya masing-masing. Nah, subak ini juga harus juga mendapatkan, jangan dia rugi mendistribusi, harus dapat ongkos dari pemerintah. Nah, kalau bisa ada selisih, itulah sumber pendapatan, salah satu sumber pendapatan dari subak. Jadi di samping dibantu pemerintah, dia juga punya sumber pendapatan sendiri. Untuk apa? Untuk membantu anggotanya untuk melakukan yadnya dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan subak. Nah, di tempat di tingkat produsen sampah besar seperti pasar dan sebagainya juga dilakukan secara terkoordinatif. Jadi kalau efektif 4-5 pasar besar itu bergabung dalam satu usaha dengan skala produksi sampah itu mesinnya. Nah, sama perlakuannya. Sehingga yang ke TPA itu jumlahnya minimal atau sedikit. Dan itu pun harus diolah secara sesuai dengan kita pelajari daerah-daerah lain yang berhasil. Nah, kalau ini terjadi, maka kita akan menjawab sampah itu bukan menjadi masalah, tetapi menjadi berkah. Di samping juga mewujudkan kesehatan, kebersihan, dan sudah tentu rasa percaya diri dari masyarakat bahwa kotanya, desanya disanjung sebagai daerah yang terbersih, misalnya di Bali dan sebagainya. Baik, ya intinya memang semoga permasalahan sampah di Buleleng itu diatasi dengan baik dan cepat begitu ya Pak ya, dan juga membawa dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat, dan juga memperkuat kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Baik Bapak, mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi perbincangan tidak bisa dilanjutkan. Terima kasih Bapak atas waktu dan kehadirannya di Studio Pro 1 sudah sharing seputar topik mengurai persoalan sampah di Buleleng. Terima kasih Bapak Inyoman Sugawokori selaku Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi sudah berbincang bersama RRI. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih.
Ya, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balik Kenken untuk edisi hari ini Selasa 25 Juni 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal Informasi dan Inspirasi.